أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna lan yektine teman-teman wus ngutamaaken sapa ingsun. Walaqad karramna lan yektine teman-teman wus mulyaaken utawa ngutamaaken sapa ingsun. Ingsun Allah. Faddalna tegese teman-teman wus ngutamaaken sapa ingsun. Wudu nep. Bani Adama ing keturunane Bani Adama ing anak turune Nabi Adam. Bani Adama ing anak turune Nabi Adam. Bil ilmi kelawan ilmu. Memuliakannya, mengunggulkannya itu tadi bil ilmi kelawan ilmu, wan nutkilan kelawan ngomong, wa'tidalil khalqi lan sampurnane kedadian. 3. Lan sampurnane kedadian. Wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono-mengkono bil ilmi ila akhirih. Lan sakliyane mengkono-mengkono bil ilmi ila akhirih. Wa minhu lan iku setengah sangking ya Allah takrim. Wa minhu lan iku setengah sangking takrim taharatuhum utawi sucine insan atau Bani Adam, utawi sucine Bani Adam ba'dal mauti ing dalam sause mati. Termasuk kemuliaannya anak turunnya Nabi Adam adalah walaupun sudah meninggal tetap dihukumi suci. Wa hamalnahum lan ngemot sapa ingsun ing Bani Adam fil barri ing dalam daratan alat dawabi ing atase pira-pira hayawan tunggangan wal bahri lan ing dalam lautan alas sufuni ing atase pira-pira perahu warazaqnahum lan ya Allah maringi rizki warazaqnahum lan wis maringi rizki sapa ingsun ing Bani Adam minat thayyibati ing setengah sangking ya Allah ing setengah sangking barang kang enak ing setengah sangking pira-pira barang kang enak wa faddalnahum lan ngutamaake atau ngunggulake sapa ingsun ing Bani Adam ala kasirin ing atase kang akeh mimman khalaqna sangking wong khalaqna kang nyiptakake sapa ingsun ing man kalbahaimi kaya dene pira-pira hayawan rumangkang wal wuhusilan pira-pira hewan gesit, hewan liar. Wal wuhusilan pira-pira hewan gesit atau hewan liar. Tafdilan kelawan ngunggulake temenan. Famin ya Allah ya Rabbi ya Karim. Famin mongko utawi min faman nggih faman mongko utawi lafat man iku bimakna ma
kelawan nganggo maknane ma. Ma niku maknane isim mausul sing li ghairil akil. Faman mongko utawi man iku bimakna ma kelawan nganggo maknane ma. Au ala babiha utawa ing ngatasé babe man sesuai dengan makna asal. Akan tetapi watashmulu lan mengku apa man al malaikata ing para malaikat. Al malaikata ing para malaikat wal muradu ta kang den karepake iku tafdilul jinsi ngunggulake ing jenis, mengunggulkan terhadap jenis, sehingga kalau yang diunggulkan adalah jenisnya tidak menafikan. Wala yalzamulan ora tetep apa tafdilu afrodihi ngunggulake ing pira-pira ijen-ijene ya Allah ya Rabbi hu ya Karim ing ijen-ijene kedap wal muradu tafdilul jinsi wala yalzamulan ora tetep ora mesti apa tafdilu afrodi ngunggulake ing pira-pira ijen-ijene jenis idhum krana utawi malaikat iku afdalu luwih utama minal basyari tinimbang saking menungso ghairil anbiya ikang sakliyane pira-pira nabi. Pun tunggal ayat mawon. Pun sakmangke kita sedang membahas mengenai betapa Allah Ta'ala itu benar-benar memuliakan terhadap yang namanya sinten keturunannya Nabi Adam, golongan manusia. Iki nang mriki ini dijelasne entek-entekan betapa Allah Ta'ala benar-benar memuliakan terhadap seluruh yang namanya manusia selaku keturunannya Nabi Adam. Kita murati riyen yang ada dalam kitab tafsir Jalalainnya riyen. Teng mriki dingdikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim walaqad karramna bani Adamah. Walaqad karramna ay faddalna bani Adamah, dan benar-benar saya Allah Ta'ala telah memuliakan terhadap keturunannya Nabi Adam. Memuliakan terhadap keturunannya Nabi Adam dengan apa? Bil ilmi, dengan adanya ilmu. Satu. Yang nomor 2 wan nutki, bisa ngomong. Itu termasuk keistimewaan yang dimiliki oleh sinten hanya keturunannya Bani Adam saja, hanya keturunannya Nabi Adam saja. Yang nomor 3 wa'tidalil khalqi, ya. Jadi memiliki keindahan di dalam penciptaannya sempurna, ya. Lek ndelok menungso yang Masya Allah sempurna tenanan. Wa ghairi dzalik, dan selainnya itu. Wa minhu taharatuhum ba'dal mauti, dan termasuk daripada kemuliaannya yang dimiliki oleh oleh Bani Adam dari Allah Ta'ala adalah yang namanya seluruh bangkai. Pokoknya semua hewan kalau mati itu menjadi najis. Tapi khusus cuma Nabi keturunannya Bani Adam itu kalau meninggal tetap dihukumi suci. Pun itu pertama, Allah Ta'ala memuliakan terhadap Bani Adam. Yang kedua, wa hamalnahum fil barri ay ala dawabi wal bahri ala safinah, dan kami membawa atau memberikan sebuah kendaraan kepada para Bani Adam, baik di daratan, yakni di atasnya kendaraan-kendaraan. Kalau zaman dahulu atas hewan-hewan melata. Wal bahri ay ala sufuni, dan kami beri kendaraan terhadap Bani Adam di dalam lautan, yaitu dengan cara dinaikkan di atas perahu ataupun kapal. Nomor 2 ini keistimewaannya. Yang nomor 3 warazaqnahum minat thayyibati, dan saya yakni Allah memberikan terhadap Bani Adam makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang lezat. Wa faddalnahum, terakhir 4,
wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna kal bahaimi wal wuhushi tafdila. Dan kami memuliakan atau mengutamakan, mengunggulkan terhadap Bani Adam atas kebanyakan daripada makhluk-makhluk kami, makhluk-makhluk Allah, seperti halnya bahaim, hewan-hewan melata, waluhusi, hewan-hewan liar, ya, tafdila dengan mengunggulkan yang sebenar-benarnya. Maka man yang ada di dalam kalimat mimman kholakna itu bimakna ma, menggunakan maknanya ma. Ini balik nang ilmu nahwu. Secara ilmu nahwunya ada ma, ada man. Kalau man itu isim mausul yang lil ukola atau hanya untuk orang-orang yang berakal, itu menggunakan man. Kalau ma itu untuk lihoiril akil atau lihoiril ukola, untuk hal-hal yang sifatnya itu tidak berakal. Mulakno dawuhnya beliau Syekh Jalaluddin As-Suyuti, maka man yang ada pada lafadz mimman kholakna kalau ditafsiri dengan kal bahaim wal wuhush, hewan-hewan melata dan juga hewan-hewan liar, berarti ini kan termasuk golongannya yang tidak berakal. Maka kalau seperti itu, mannya harus ditafsiri merupakan man yang menggunakan makna ma. Jadi dimaknani ma itu mimman sangking aja uang, mimman sangking barang. Itu kalau diartikan mannya itu diartikan sebagai ma. Atau ala babiha, atau mannya itu sesuai dengan babnya, masih berada pada babnya, artinya menggunakan makna asal yaitu lil ukola, sehingga watashmulu al malaikata, sehingga mencakup terhadap para malaikat. Berarti manusia lebih mulia daripada golongannya malaikat. Tapi yang dimaksud di sini wal murad tafdilul jinsi, yang dikehendaki di sini adalah mengunggulkan terhadap jenis, wala yalzamu tafdilu afrodihi, dan bukan berarti kalau mengunggulkan jenis itu individualnya juga ikut. Paham ora ya? Ngene lho, tak contohnya ya. Secara garis global, tafdilul jinsi, mengunggulkan terhadap jenis, itu bukan berarti juga dianggap mengunggulkan terhadap individual. Contoh, kalau di sini kan dikatakan idhum afdhalu minal bashar ghairil anbiya'i. Secara garis besarnya, secara globalnya, yang namanya malaikat itu lebih mulia yang namanya manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Menungso lebih mulia daripada malaikat. Tapi yang dikehendaki di sini adalah mengunggulkan jenis. Dan kalau mengunggulkan jenis bukan berarti juga mengunggulkan terhadap individualnya. Jenis itu maksudnya golongannya. Karena nopo? Karena kalau diperinci antara golongan malaikat dan juga golongan manusia, maka golongannya manusia yang biasa selain nabi itu masih lebih muliaan para malaikat. Jadi cara kastane paling tinggi dewe para nabi, kemudian para malaikat, kemudian awamul, kemudian orang-orang manusia yang biasa selainnya nabi. Tapi tetap itu namanya tafdilul jinsi. Yang diunggulkan tetap secara garis globalnya adalah manusia lebih utama daripada malaikat. Wis tak contohna ngene lho. Laki-laki itu lebih baik dari perempuan. Ini kan berarti namanya mengunggulkan jenisnya laki-laki atas perempuan. Ini cuma secara garis global. Dan bukan berarti ketika diunggulkan secara jenisnya berarti jangan diartikan yang namanya ini diunggulkan juga tiap individualnya. Karena terkadang individualnya ada sebagian perempuan itu lebih utama daripada laki-laki. Paham borai dalam babakan tafdilul jinsi. Jadi tafdilul jinsi la yalzamu tafdilu afrodi. Mengunggulkan jenis itu bukan berarti juga mengunggulkan terhadap tiap individual
individualnya. Paham ya? Pun secara garis globalnya ngoten Pak, Masya Allah. Pun tengeriki ngoten. Sekarang kita mulai membahas sing jenenge ya Allah ya Rabbi ya Karim, betapa Allah Ta'ala niku benar-benar memuliakan terhadap para manusia. Ini kebetulan yang menjelaskan secara habis-habisan niki Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki dingendikaaken walaqad karramna ay faddalna bani Adam, dan saya yakni Allah Ta'ala itu benar-benar memuliakan terhadap keturunannya Nabi Adam. Wis bahas iki netok iki duwa. Tenger iki dingendikaken ada karramna, ada faddalna. Dan dawuh yang pertama ini sifatnya adalah karramna, dan saya yakni Allah Ta'ala itu memuliakan terhadap Bani Adam. Kalau kita belajar daripada yang didawuhkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuhnya seperti ini. I'lam annal maksud min hadil ayah dzikru ni'matin ukhra jalilatin rafi'atin min ni'amillahi ta'ala 'alal insan. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya yang dimaksud atau kandungan daripada ayat ini adalah menyebutkan nikmat yang lain yang sangat besar, yang sangat agung dari beberapa nikmatnya Allah Ta'ala atas para manusia. Ya. Jadi lek wingi kan rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri litabtahu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Kalau dalam ayat kemarin itu sedang membahas yang namanya Allah Ta'ala memberikan nikmat terhadap para manusia berupa Allah Ta'ala melakukan atau menjalankan terhadap yang namanya perahu di lautan, agar para manusia bisa mencari daripada rizki atau keutamaan, ya, anugerah daripada Allah Ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala membahas yang namanya nikmat yang lain yang sangat agung, yang sangat besar dari beberapa nikmatnya Allah Ta'ala atas para manusia, yaitu nabawaya al-asya allati biha fuddila al-insanu ala ghairihi. Jadi yaitu beberapa perkara yang menjadi penyebab seorang manusia itu statusnya lebih diunggulkan daripada selainnya. Dalam ayat ini tadi kan sudah disebutkan ada 4. Pertama walaqad karramna, yang nomor 2 wahamalnahum, yang nomor 3 warazaqnahum, yang nomor 4 yaitu wafaddalna. Jadi ada 4 secara garis globalnya, ada 4. Kemudian tengriki oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mentafsili satu persatu. Yang pertama, macam yang pertama yakni dawuhnya Allah Ta'ala walaqad karramna bani Adam, dan benar-benar dan sungguh benar-benar kami telah memuliakan terhadap Bani Adam. Maksudnya daripada memuliakan terhadap Bani Adam ini piye, Pak? Kalau kita yang dasar-dasar mawon itu yang paling besar daripada memuliakan terhadap para manusia itu macam-macam sekali. Kalau yang disepakati oleh para ulama adalah Allah Ta'ala memuliakan terhadap yang namanya Bani Adam ini dengan ilmu. Jadi mulyane awak dhewe menungsa iku dengan ilmu. Mulane dawuhnya Imam Asy-Syafi'i, beliau sampai dawuh ya Allah ya Rabbi ya Karim wadatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Jadi cara dimaknani wadatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa, demi Allah kemuliaan yang ada pada seorang pemuda adalah dari 2 hal, yakni yang pertama bil ilmi, dengan ilmu, yang kedua at-tuqa, yaitu sifat takwa. Idza lam yakuna la'tibara li dzatihi,
Kalau dua hal ini nggak ada, dia nggak punya ilmu, dia juga nggak punya sifat takwa, maka tidak ada pengiktibaran kepada zatnya orang tersebut. Gampangan yang ngomong menungsa ini, le ilmu yo gak duwe, sifat takwa yo gak duwe, maka dia bukan apa-apa. Dia tidak memiliki segi kemuliaan sama sekali. Ya, paham ya? Wadatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Pun. Jadi yang pertama nih. Lah daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku suwangar. Nak lek jelasne masyaallah jelentrek pol. Beliau niku njelasaken ngeten. Sing jenenge menungso perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya manusia ini merupakan sebuah jauhar. Jauhar itu ya sebuah komposisi lah kaman. Parasit atau bahasanya jauhar, sebuah susunan yang paling kecil, murakkabun minan nafsi wal badani. Komponen yang ada pada manusia itu yang paling pokok itu ada dua, yaitu terbuat dari ruh dan juga terbuat dari badan, jasad atau badan. Jadi iling-ilingan menungso itu ya dasarnya ya mek loro iki tok, yaitu ruh dan juga jasad atau badan. Lah maka yang namanya roh manusia itu termasuk daripada asyrafun nufus al-maujudah fil alam as-sufli. Rohnya manusia ini termasuk daripada sebuah roh-roh yang paling mulia yang berada di alam bawah. Jadi, alam semesta ini ada alam bawah, ada alam atas. Bahasanya alam sufli atau alam ulia bahasanya. Lah, kalau ini maka yang namanya rohnya manusia itu termasuk benda yang paling mulia. Roh yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Jadi rohe menungso dibanding rohe hewan iku luweh mulia rohe menungso. Terbukti kalau nek rohe hewan Pak itu dibeleh oleh. Seperti itu. Kalau manusia tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan untuk menghilangkan nyawanya manusia. Itu yang pertama. Dan yang nomor dua, badan atau jasadnya manusia itu termasuk susunan atau bahasanya termasuk daripada komponen yang terbaik yang ada di bumi ini, yang ada di dalam alam yang sebangsa bawah ini. Elek ngerti bandingno bentuke menungso karo bentuke segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Iku sing paling sempurna ya bentuk badane menungso. Kenapa kok bisa seperti itu? Yang iki dikatakan, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Aku sampai nang kene iki sampai ana dijelasne. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada yang mengatakan wa minhum man yara annahu ya Allah kurrima bi syaklil kurrima bi annahu yasiru marfu alqamah lamun hanian ilal ardi kalbai. Jadi kemuliaan sing jenenge menungso nih Pak. Jadi loro iku Mas. Yang pertama dari segi rohnya, yang kedua dari segi badannya. Rohnya manusia itu termasuk roh yang paling mahal, yang paling mulia. Tidak ada satupun yang rohnya menyamai kemahalan yang ada pada rohnya manusia. Satu. Yang nomor dua, badannya seorang atau jasadnya manusia itu memiliki bentuk yang sangat sempurna daripada yang lain. Dibanding hewan-hewan bentuke menungso iki luwih sempurna dhewe. Bon, niku ngoten dawuhnya Imam Ar-Razinya. Beliau dilanjutkan dengan iki. Untuk lebih jelasnya, beliau niku ngeten, kenapa kok rohnya seorang manusia itu dianggap lebih mulia? Karena yang namanya roh manusia itu terdiri daripada tiga. Yang namanya rohnya manusia itu memiliki kekuatan pokok berupa tiga, al-ihtida, wanumu, wat-taulid. Rohnya seorang manusia itu ada tiga keistimewaannya, yaitu nopo. Yang pertama al-ihtida, diberi makanan. Yang nomor dua an-numu, bisa tumbuh. Yang nomor tiga at-taulid, bisa melahirkan.
Wan nafsu al hayawaniyah, sedangkan kalau nafas al hayawaniyah atau roh yang sebangsa hewan itu tidak memiliki kelengkapan yang ada pada hal ini. Ngoten lho. Wan nafsu al hayawaniyah, sedangkan ya Allah ya Rabbi ya Karim, roh yang sebangsa hewan itu hanya memiliki dua hal, al hassasah sawa'un kanat dhahiratan aw batinatan wal harakah ay bil ikhtiyari. Sedangkan kalau ruh yang dimiliki oleh hewan-hewan biasa bukan manusia itu cuma keunggulannya mek dua, yaitu hanya untuk merasa ya sebagai indera perasa, dan yang nomor dua bergerak. Nah, itu kalau manusia pun juga ada, maka fahadil kuwa al khamsi a'ni al ihtida wa numu wa taulid wal hissi wal harakah hasilatun lin nafsi al insaniyah. Yes. Jadi secara garis globalnya bahkan menurut ya. Jadi keistimewaan yang ada pada ruhnya, kalau ruhnya hewan-hewan biasa itu fungsinya mek loro. Fungsinya digawe untuk merasa, al hassasah, untuk merasa baik di dalam dohir atau di dalam batinnya. Yang nomor dua, ruhnya seorang hewan itu gunanya agar hewan tersebut bisa bergerak. Napa? Agar hewan itu bisa bergerak. Tapi kalau dalam manusia, ruhnya itu memiliki 5 fungsi. Yang pertama itu tadi sebagai indera perasa, yang kedua untuk bergerak, yang ketiga untuk melahirkan. Menungso punya keistimewaan melahirkan. Yang nomor 4 yaitu bisa tumbuh, yang nomor 5 yaitu al-ihtida, yaitu makan. Dan bahkan terakhir tinggi akan satu-satunya keistimewaan yang dimiliki oleh rohnya manusia yang tidak dimiliki oleh roh yang lain adalah rohnya manusia itu bisa digunakan untuk ma'rifat billah atau mengetahui makrifat terhadap Allah Ta'ala. Ini satu-satunya menang menungso tok, sak liyane ora enek. Pun niku babakan membahas yang jenenge ruhe mawon sudah seperti itu. Pun adapun dari segi kemuliaan jisimnya manusia, nggih. Adapun dari segi bentuk keistimewaannya jisim atau tubuhnya manusia itu disebutkan ada banyak keistimewaan. Mulane walaqad karramna bani Adam hadzal nau'u minal fadhail. Ini termasuk daripada keutamaan atau anugerahnya Allah Ta'ala terhadap para manusia. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan ada 16. Nggih. Ada 11. Ada 11 bentuk keistimewaan yang ada pada tubuhnya seorang manusia. Pertama, akan seperti yang didawuhkan rawa Maimun ibni Mihran an ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi walaqad karramna bani Adam. Kullu syai'in ya'kulu bi fihi illa ibna Adam fa innahu ya'kulu bi yadihi. Dinang kene Pak, dawuhaken, kowe lek ngerti, makhluk sak donya iki kabeh iku lek mangan langsung gawe cangkeme. Ndelokan hewan-hewan iku. Lek mangan langsung gawe cangkem. Kecuali menungso. Lek mangan diparing keistimewaan kalian Allah Ta'ala menggunakan tangan. Lho, iki nikmat sing agung, Pak. Ini nikmat yang besar sekali. Bayangno, wedhus, sapi, jerapah, kabeh lek mangan lek mbadhuk ya langsung cangkeme ngene. Praktekno dhewe, bayangne dhewe lek kowe mangan langsung nang cangkem piye? Kecuali sing jenenge menungso. Satu-satunya orang, satu-satunya makhluk yang makan menggunakan perkara yang sangat istimewa yaitu Allah Ta'ala menciptakan sing jenenge tangan. Jadi kowe lek mangan iku gawe tangan, ora langsung gawe cangkem. Ini keistimewaan. Bahkan di sini diceritakan, wakila diceritakan ada seorang raja namanya Raja Harun Ar-Rasyid. Raja Harun Ar-Rasyid kan jenengan raja. Dirat indahu wakila innar rasyid dirat indahu at'imatun. Fada'a bil malaik wa indahu Abu Yusuf. Dulu diceritakan ada seorang raja yang namanya Harun Ar-Rasyid. Namanya Harun Ar-Rasyid ini sing jenenge raja, Pak. Raja lek kajengi daharan, kajengi makman. Panganan iku akeh nang ngarepe. Ketika sudah datang, disiapkan, dihidangkan di hadapannya makanan yang sangat banyak. Si Harun Ar-Rasyid ini
Si Ar-Rasyid ini, Harun Ar-Rasyid ini meminta request yang namanya sendok. Al-Malaik itu sendok. Kebetulan di sampingnya Harun Ar-Rasyid ini ada seorang ulama namanya Abu Yusuf. Lah ketika si raja ini yang namanya Ar-Rasyid ini, dia hendak makan namun dia makannya pengen pakai sendok. Akhirnya langsung diingatkan sama Abu Yusuf. Faqala lahu, Harun Ar-Rasyid, ja'a fit tafsir an jaddik bi qauli wa laqad karramna bani adama ja'alna lahum asabi'a ya'kuluna biha. Jadi ceritanya iku mang sing Ar-Rasyid iku mang ketika mau makan, hidangan sudah siap, tapi si Ar-Rasyid itu mangan tapi njaluk napa? Pakai sendok. Langsung dielingno karo Abu Yusuf. Ar-Rasyid, telah datang di dalam tafsir yang langsung ditafsiri oleh kakek kamu bahwa di dalam ayat walaqad karramna bani Adam itu maksudnya adalah kami menjadikan untuk anak Adam, keturunannya Nabi Adam, jari-jemari yang bisa mereka gunakan untuk makan. Dielingno ngono langsung sing jenenge sendok ing mang diguwak. Ora sida mangan gawe sendok. Wa akala bi asobi. Akhire mangan menggunakan napa? Mangan menggunakan tangan. Jadi mulane iki dawuh para ulama. Antarane mangan karo sendok dengan mangan karo tangan iku luwih apian mangan langsung gawe tangan. Ada yang mengatakan bahkan hukumnya itu sampai makruh. Ini diceritakan di dalam kitab Tadzkirun Nas karya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Di situ sampean lihat sendiri di situ beliau mendhawuhaken salah satunya adalah hukumnya makan pakai sendok itu ada yang mengatakan makruh. Dalile nggawe alfiyah. Dalile nggih alfiyah. Apa alfiyahnya? Selagi bisa mutasil, maka ya mutasil jangan munfasil itu loh. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyakuna ayyaji'a muttasil. Secara dalam kondisi normal kalau mungkin menggunakan pakai tangan, yo makan itu pakai tangan. Tidak menggunakan sendok. Ini bahas hukum mangan ambek sendok tes dipekoro Pak ambek ulama. Elek tak nukil namanya. Satu dawuh lagi terakhir dari dawuhnya Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fatawil Fiqhiyah kalau nggak salah lagi di Fatawil Hadisiyahnya beliau. Beliau dawuh mangan ambek sendok itu nggak api apa dari segi kowe lek mangan ambek sendok kan beda mangan ambek tangan. Lah ambek sendok iku air liur bahasane apa i dunia awak dhewe kan kena sendok. Kan di mut ngene marang ngono gawe njupuk panganan marang kena maneh. Itu segi cara tanda kutipnya gilani. Tanda kutipnya gilaninya dawuhnya Imam Ibnu Hajar seperti itu. Minta tangan beda Pak. Langsung seperti itu. Jadi iku bahas sing jenenge mangan ambek sendok. Jadi yang pertama, bentuk daripada kemuliaan yang ada pada jasadnya manusia adalah karomna Allah Ta'ala memuliakan terhadap keturunannya Bani Adam tidak lain tidak bukan adalah Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan memiliki tangan, dalam keadaan memiliki lebih spesifiknya bukan hanya tangan tapi nopo asobi itu jari jemari. Iso mangane nggak jari jemari Pak. Ya, jadi awak deh kudu berusaha mangan gawe tangan, kosongan, nggak atik sendok. Nggak cuma rada angel lek pas wae duduan ngono repot iki. Duduan iki ya rada angel ya. Mas yo gawe tangan gawe jari jemari 5 ini ya sik rada oleh ya mek titik. Itu satu. Yang nomor 2, Allah Ta'ala memuliakan terhadap para manusia ini salah satunya adalah bin nutki wat tamyizi wa tahqiqil kalami annaman arrafa syai'an. Jadi yang namanya manusia ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala dalam jasadnya diberi keistimewaan rupane ngomong. Bisa berbicara dan bisa tamyiz membedakan. Wa tahqiqul kalam bisa intinya adalah bisa mengungkapkan
apa yang ada di dalam hatinya dengan cara ngomong. Sedangkan untuk selain golongannya para manusia kira enek Pak sing iso mengutarakan daripada apa yang sedang dia rasakan. Hewan masih disembelih loroe kaya apa gak bisa. Mengungkapkan dengan sebuah kalimat itu nggak bisa. Diberi keistimewaan rupane ngomong. Pun itu nomor 2. Nomor 3 cuma ada sedikit tambahan nang kene adapun orang-orang yang bisu itu bagaimana? Maka orang-orang yang bisu pun daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi masih dalam kategori ini tadi. Karena orang yang bisu walaupun dia tidak bisa mengutarakan terhadap apa yang ada dalam isi hatinya secara omongan, tapi orang bisu itu bisa menggunakan bahasa isyarat. Itu masih merupakan sebuah keistimewaan. Beda karo sing jenenge hewan. Hewan itu merasakan sebuah sakit, tetap nggak bisa mengutarakan dari apa yang ada di dalam hatinya. Orang iso isyarat-isyarat kayak dene menungso yang bisu sekalipun nggak bisa. Jadi menungso keistimewaan yang kedua adalah bisa mengutarakan terhadap apa yang dia rasakan di dalam hati dengan cara ngomong. Bahkan sekalipun orang bisu itu bisa mengungkapkannya yaitu dengan bahasa isyarat. Yang nomor 3, keistimewaan yang dimiliki oleh para manusia adalah imtidadul qomah atau menjadi tinggi. Menjadi tinggi menjulang. Kalau saya lebih suka menafsiri maksudnya tinggi ini adalah tinggi daripada dari segi bentuknya. Tinggi dari segi bentuknya, nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi imtidadul qomah memiliki tinggi yang baik. Kenapa kok maksudnya imtidadul qomah itu kok termasuk sebuah nikmat, sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap para manusia. Ini sama persis dengan yang didawuhkan oleh Syekh Mutawil Asy'arawi di dalam tafsirnya beliau. Beliau dawuh wa minhum, ada sebagian ulama yang mengatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim ini loh. Kurima al insanu bi annahu yasiru marfu al qomah lamun hanian ilal ardi kal bahaim. Termasuk daripada kemuliaan yang dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap manusia adalah seorang manusia itu kalau berjalan dalam keadaan jejeg, tidak bungkuk di atas bumi. Deloken semua hewan kuwi lek mlaku bungkuk. Kepalanya itu seperti itu. Jelasnya piye? Ya ngono lah gampangane ngomong. Jadi kue melaku jejeg ini termasuk sebuah kemuliaan yang dimiliki oleh seorang manusia yang diberikan Allah Ta'ala terhadap para manusia. Lek melaku jejeg. Lek melaku itu jejeg tidak napa bungkuk ke bumi. Saiki wis tak contohno, masih sing jenenge kera. Ngerti kera to? Kera iki masih mlaku ning ngene, tapi tetep dia mlakune kadang si ate apa? Berangkang ya, bahasanya gitulah ya. Mlakune si ate berangkang ya walaupun kadang dia bisa cara bahasanya ngadeg kayak menungso si isok, tapi masih tidak terlepas daripada yang namanya berjalan secara berangkang. Sedangkan menungso bayang nih Pak, alhamdulillah mlakune normal ngadeg Pak. Kowe ben ngerti lah ini termasuk daripada nikmat. Pak nek mlaku ngadeg ngono kuwi termasuk daripada nikmat orang berangkang kaya dene ya. Hewan. Bayang sorone lek kowe mlaku ning berangkang ora iso numpak sepeda motor kowe Pak. Tenan ora iso numpak sepeda motor. Pun, itu yang nomor berapa tadi? Nomor 3. Nomor 4, nang mriki dikatakan keistimewaan yang dimiliki yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap manusia dalam jasadnya adalah warabi'a qala bayanun bi husnis surah, memiliki surah atau bentuk yang sangat bagus sekali. Wa dalil alaihi qaulu ta'ala, dalilnya adalah wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Lamma dzakarallahu ta'ala khilqatal insan qala fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terus nang ngriki niku dikatakan ngoten. Allah Ta'ala niku memiliki penciptaan yang sangat sempurna pada diri seorang manusia. Oleh nata menungso iki wah jan
totalitas apik tenanan. Mulane Allah taala sampai dawuh wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah taala itu membentuk terhadap kalian semua para manusia, kemudian Allah taala fa ahsana suwarakum, membentuknya secara sebaik mungkin. Beda dengan makhluk yang lainnya. Bahkan Syekh Fakhruddin Ar-Razi sampai mencontohkan satu contoh saja, wa in syi'ta fata'ammal. Satu contoh, beliau mencontohkan udwan wahidan min a'dha'il insan, satu contoh daripada bentuknya manusia, yaitu bahwa al-ainu sing jenenge meripat. Dijelasno kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi babakan meripat tok ing dalem notane Gusti Allah niku lho. Wa huwa al-ainu fa khalaqa al-hadaqata sauda. Allah taala menciptakan yang namanya hadaqah. Sing ireng-ireng iki jenenge apa, Pak? Pupil. Pupil yang berwarna hitam. Summa ahata bidzalika sawat bayadul ain. Sakmarine hitam ini, pupil ini kemudian langsung diberi yang namanya putih. Ya, bagian yang putih. Summa ahata bidzalikal bayad sawadul asfar. Ya. Sawadul asfar marung mari ireng iki, marung dikai sing putih, bagian putih ini kemudian diberi keindahan rupane motai dibentuk koyok ngene iki. Oh bahasane ngene ya, segitiga tau, bukan segitiga ini ya, setengah memanjang ngono. Bahas iku netok wis nemen apike, semua ahata bidzalikas sawad bidzalik bayadul ajfan. Marung ngono dikei putih-putihe sing jenenge pelopak. Iki jenenge pelopak ya ngene ya. Kelopak mata. Bahas ini tak wis gak tutup, Pak. Yang paling istimewa itu salah satunya adalah niki. Apa iki jenenge? Bukan jempol ini loh. Fingerprint. Ya bener, bahasanya fingerprint kan alatnya, Pak. Lek iki jenenge sidik jari. Satu-satunya yang termasuk ciptaan Allah taala yang sangat istimewa dalam tubuh manusia adalah memiliki bahasa di sana fingerprint. Repot ya. Yaitu napa? Sidik jari. Sidik jari itu hanya manusia yang miliki. Hewan-hewan lain ra enek. Ndelok jari jemarine kethek halus, Pak. Ra enek ngene. Satu. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, sidik jarinya manusia di seluruh muka bumi ini nggak ada yang sama. Itu sudah menjadi penelitian. Sidik jarinya manusia semuanya itu nggak ada yang sama. Dalam segi hukum atau yang lainnya itu kenapa kok yang digunakan adalah sidik jari? Itu karena seluruh manusia nggak ada yang sama. Itu termasuk keistimewaan yang ada pada manusia yang diberikan oleh Allah taala. Lah saiki kowe kira-kira iso apa ora gawe menungso bermiliar-miliar kayak ngene. Iki sidik jarine ora enek sing padha. Ini termasuk Masya Allah sangat sulit sekali. Ora enek, ora iso. Itu nomor 4. Jadi Allah taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik. Nomor 5 termasuk daripada yang menjadi kemuliaan seorang manusia yang diberikan oleh Allah taala adalah Allah taala memberikan kepada para manusia yang namanya kemampuan untuk menulis. Kowe iso nulis. Itu termasuk nikmat yang besar. Kenapa kok seperti itu? Wa tahqiqul kalam fi hadzal bab annal ilma alladzi yaqdiru al-insanu ala istimbatihi yakunu qalilan. Amma idza stambatu al-insanu ilman wa auta'u fil kitab wa ja'al insan asani wasta'ana bidzalikal kitab wa dhamma ilaihi min indi nafsihi asya' ukhra thumma la yazaluna yata'aqabun wa yadummu kullu mutaakhirin mabahisa katsirah ila ilmin mutakaddimin kasrat al-ulum wa qawiyatil fadail wal ma'arif wa intahat al-mabahis al-aqliyah. Termasuk daripada yang diberikan oleh Allah taala terhadap manusia, keistimewaannya adalah diberi kemampuan untuk menulis. Lapo kok menulis itu termasuk sebuah keistimewaan? Nggih. Karena ilmunya seorang manusia itu dalam tanda kutip sangat sedikit. Tapi bayangkan kalau seorang manusia itu mampu menuliskan terhadap apa yang dia ketahui ilmunya, dituliskan dalam sebuah buku, dituliskan dalam sebuah kitab.
kemudian datang bahasanya orang-orang yang setelahnya, yang mana dia bisa membaca terhadap buku karangannya orang yang terlebih dahulu. Itu menjadi satu ilmu. Kemudian orang yang kedua ini, golongan yang kedua, pasti dia juga punya pemikiran-pemikiran baru. Akhirnya ditambahkan lagi pemikiran-pemikirannya. Dan seterusnya, sehingga lama-lama ilmu ini menjadi banyak. Jadi menulis pun itu juga termasuk daripada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap para manusia. Yes. Yang nomor 6, termasuk daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap manusia dalam babakan jisimnya, badannya. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya jisimnya alam ini, bentuknya alam semesta ini, ada kalanya yang tersusun, ada kalanya yang tidak ada komponennya. Bahasanya beliau, anna ajsama hadzal alam imma basaid wa imma murakkabat. Alam semesta ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, benda-benda yang di situ sama sekali tidak ada komponennya. Ya segamane dadi koyo ngono kuwi, ada kalanya yang tersusun dari beberapa komponen. Contoh daripada benda-benda yang sifatnya itu tidak tersusun daripada beberapa komponen, ya cuma langsung jadi seperti itu adalah al-ardu wal ma'u wal hawa'u wan nar. Ada komponen di bumi ini yang sifatnya itu tidak ada tidak ada komponennya. Yaitu rupane tanah, air, udara, dan api. Tanah, air, udara, dan api. Ini gak ada komponennya, ya langsung jadi koyo ngono kuwi. Kan ngono ya. Maka seorang manusia itu bisa memanfaatkan secara totalitas terhadap ini tadi, 4 perkara ini tadi. Tanah, air, udara, dan api. Adapun yang namanya bumi itu dimanfaatkan oleh seorang manusia dengan kata-kata seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, wahia al-firasyu wal mahdu wal mihadu. Allah Ta'ala jadikan yang namanya bumi ini sebagai tempat tinggalnya manusia. Yang nomor 2, Allah Ta'ala menyiapkan yang namanya air. Air ini dimanfaatkan oleh para manusia untuk minum, untuk bercocok tanam, untuk mandi. Wes banyak sekali. Yang nomor 3, al-hawa, udara. Kalau udara itu fahuwa maddatu hayatina. Itu pokok utama. Nah bahasanya modal utama nih uripe menungso iki ya gawe udara atau bahasanya oksigen CO2. Ngono ya? Hah? O2, duduk CO2. Lero Dik, gak eling. Oksigen yang O2. Ini disiapne gratis, Pak, kalau Gusti Allah gawe para manungsa. Yang nomor terakhir yaitu api. Api termasuk perkara yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Dimanfaatkan oleh para manusia untuk memasak makanan, memasak minuman, dan seterusnya. Maka yang namanya api ini bisa menggantikan posisi daripada matahari dari segi memasaknya. Pun iku kabeh wis disiapno kalian Gusti Allah gawe menungso. Yang terakhir, wa amal murakkabat, perkara-perkara atau bentuk-bentuk alam yang sifatnya tersusun. Itu ada kalanya al-asar al-ulwiyah wa imma al-ma'adin wan nabat wa amal hayawan wal insan kal mustawli ala hadil aksam wal muntafi bi wal mustaskhir likulli aksam ya fadal alam bi asrihi jarin majra qaryatin ma'murah. Yang ini akan seperti halnya ma'adin wan nabat ya, yang tersusun itu ya koyok dene buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan napa ma'adin itu batu-batu mulia, tempat-tempat menambang. Maka sesungguhnya manusia itu sudah bisa memanfaatkan terhadap seluruh yang ada di alam semesta ini. Mulane sampai dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai beliau dawuh koyo ngene. Kira-kira ana apa ora makhluk sing mulyane kaya dene menungso. Sampai-sampai beliau dawuh
wa hal hunaka takrimun li bani adama a'dama min ayyu'idda lahum muqawwimati hayatihim qabla ayyakhluqahum. Apakah ada bentuk tindakan memuliakan terhadap keturunannya Adam, anak Adam, yaitu yang lebih mulia, yang lebih agung daripada Allah Ta'ala itu sebelum sudah menciptakan segala kebutuhan-kebutuhan hidupnya sebelum Allah Ta'ala menciptakan terhadap manusia. Gampangane ngomong, sadurunge Allah Ta'ala iki nyiptakno menungso, Allah Ta'ala wis nyiptakno terhadap semua kebutuhannya manusia. Seperti yang di walaqad rattabalahum al-qauna wa khalaqa min ajlihim al-asya. Allah Ta'ala itu menciptakan alam semesta ini secara keseluruhan. Tidak lain tidak bukan untuk kebutuhan manusia. Dalilnya apa? Ayat surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di dalam bumi secara total. Pokoknya barang sing ana bumi kabeh khalaqalakum. Allah Ta'ala menciptakan untuk kalian semua wahai para manusia. Lah mongko sing jenenge bumi iku diciptakno terlebih dahulu sebelum bahasane ngoten nggih. Sebelum manusia itu ada, Allah Ta'ala sudah menciptakan segala kebutuhan pokok yang dimiliki oleh manusia. Sing dibutuhkan manusia diciptakno dhisik. Bahkan nang mriki ngendikaaken ngeten. Wa anta ayyuhal insan, ya, wa an fa kullu ma fil wujudi musakhkharun lakum min qabli an tujadu. Maka semua yang ada dalam wujud ini itu diperuntukkan kepada kalian semua sebelum kalian semua wahai para manusia itu diwujudkan. Li'anna khalqallah ta'ala imma khadimun wa imma makhdumun. Makhluknya Gusti Allah itu pembagiannya ada kalanya khadim yang mengkhidmah, ada kalanya makhdum orang yang dilayani. Wa anta ayyuhal insan makhdum min ajnasil kaun. Sedangkan manusia itu merupakan sosok yang dilayani. Dari jenisnya alam semesta apapun itu manusia termasuk yang makhdum, yang dilayani. Hatta minal malaika lah sampai ini gitu. Bahkan malaikat pun itu menjadi khodamnya manusia. Buktine napa Allah Ta'ala ngendika lahu mu'aqibatu min baini yadihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Jadi pokoknya semua yang ada di alam ini semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk manusia. Mulai dari tanah, air, udara, api, ya. Kemudian makanan-makanan yang ada dalam ini diciptakan gawe menungso tok, Pak. Pun iku mang nomor 6. Tak sebut nomane termasuk keistimewaan atau bentuk memuliakannya Allah Ta'ala terhadap manusia ini dari segi raga tetap. Angkal dari segi roh wis mari, Mak. Dari segi raga yang nomor 7, mang nomor 6 wis mari. Yang nomor 6 ada yang nomor 7 adalah yang namanya makhluk itu terbagi menjadi 4. Makhluk Gusti Allah itu terbagi menjadi model 4. Model yang pertama ma hasalat lahu al-quwatul aqliyatul hukmiyah walam tahsul lahu al-quwwatu syahwaniyah atau bi'iyah wa humul malaika. Langsung tak ringkesno. Makhluk Gusti Allah itu modelnya ono 4. Sing inti pembahasannya adalah memiliki kekuatan akal yang baik dan memiliki kekuatan syahwat. Ya, kekuatan syahwat sama kekuatan akal. Pertama, ada kalanya makhluknya Allah Ta'ala itu sama sekali tidak memiliki akal, juga tidak memiliki syahwat. Yaitu nopo golongannya tanaman. Tanaman itu enggak memiliki akal, juga memiliki syahwat. Bahasanya beliau ngoten. Wal jamadat dan segala bentuk benda-benda mati. Yang nomor pertama. Yang nomor 2, makhluknya Allah Ta'ala yang memiliki kekuatan atau memiliki syahwat tapi gak memiliki akal.
punya syahwat tapi gak punya akal. Yaitu golongane bahaim atau hewan. Hewan ini duwene syahwat, Pak. Syahwat mangan, syahwat rabi, wis mek kuwi tok. Tapi orang duwe akal. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, ada golongan daripada makhluknya Allah Ta'ala itu punya yang namanya akal, kecerdasan akal, tapi tidak memiliki syahwat. Yaitu siapa? Para malaikat. Malaikat itu punya kecerdasan akal, artinya cuma nurut terhadap semua perintahnya Allah, tapi nggak punya syahwat sama sekali. Syahwat nawang wedok, syahwat mangan, syahwat sembarang, ya nggak punya. Lah ada makhluknya Allah Ta'ala yang punya dua-duanya. Ya punya akal, ya punya syahwat. Yaitu manusia. 4 pembagiannya. Loh terus kenapa kok bisa dikatakan sebagai manusianya itu lebih mulia? Kalau kamu sudah tahu bahwa modelan yang seperti ini modelnya ada 4, maka perlu kita ketahui bahasane ngeten teng mriki. Wala syakka aidon bahasane. Maka perlu kita ketahui wala syakka anal insan likaunhi mustajmi'an bil quwwati al aqliyati al qudsiyati al mahdhah walil quwwati asyahwaniyati al bahimiyati wal ghadabiyati was sabu'iyati yakunu afdhala minal bahimiyah wa minas sabu'iyah. Gara-gara yang namanya manusia itu punya akal dan juga punya syahwat, ya, punya syahwat makan atau syahwat marah atau syahwat nikah, maka manusia menjadi sosok yang lebih mulia dari golongan hewan. Kampanye akal ini sebagai pengendali daripada syahwatnya. Kan seperti itu. Itu wala syakka aidon annahu afdalu minal ajsam al khaliyah anil quwwataini mislan nabat wal ma'adin wal jamadat. Dan Allah juga sangat jelas bahwa manusia jelas lebih utama dari golongannya tumbuh-tumbuhan dan segala bentuk benda-benda mati. Karek pembahasan pertama dari golongannya. Sakjane malaikat iku luwih utamondi antarane malaikat ambek manusia. Maka ini nanti pembahasannya di belakang mawon. Pembahasan masalah lebih utama mana antara manusia sama malaikat itu pembahasannya di belakang. Pun kita lanjutkan lagi. Teng mriki didhawuhaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Bagia huna bahsun fi annal malak afdalu amil bashar. Niki pembahasannya mangke mawon. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Sekarang keistimewaan sing nomor 8, kabeh ono 11, Pak. Tak hitungno kabeh. Ben awake paham tenan. Sing nomor 8, sing jenenge perkara sing maujud. Perkara sing maujud itu ada kalanya azali, ada kalanya abadi. Azali itu dengan artian tidak ada permulaan. Kalau abadi itu dengan artian tidak ada akhir. Jadi perkara sing maujud iku mang bentuke modele ada kalanya azali, ada kalanya abadi. Yang paling pertama sendiri adalah perkara yang maujud yang sifatnya azali dan juga abadi, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, yaitu Allah Ta'ala. Yang kedua, makhluk itu ada kalanya la azali wala abadi. Yo ada permulaannya, yo ada akhirnya, yaitu dunya. Dunya iki ana awale, juga ana akhire. Ini termasuk model yang paling hina bahasanya. Model yang paling hina. Ana awale, ana akhire, yaitu dunya. Yang nomor 3, ada kalanya azali tapi tidak abadi. Namun perkara ini sebuah perkara yang mustahil wujudnya. Ayyakuna azaliyan la abadiyan wa huwa al-mumtani'ul wujud li anna ma sabata kidamuhu imtana'a adamuhu. Jadi yang nomor 3 ini hanya pembagian secara akal saja, namun kenyataannya enggak ada. Yang nomor 4 yaitu alla yakuna azali walakinnahu yakunu abadi. Jadi tidak
termasuk benda yang tidak azali dengan artian ada awalnya tapi abadi. Termasuk benda sing langgeng. Yaiku apa? Wa al insan wal malak. Manusia dan juga malaikat itu termasuk makhluk, termasuk maujud, perkara yang maujud yang sifatnya itu ada awalnya, berarti tidak azali tapi abadi. Dan menungso itu termasuk perkara yang sifatnya abadi. Kenapa kok seperti itu? Teng mriki dikatakan wala syakka anna hadzal qisma asyrafu minal qismi asani wasalis wa dzalika yaqtadi kaunal insan asyrafu min aksari makhluqatillah. Ini termasuk daripada yang paling mulia, bahwa manusia itu termasuk daripada yang sifatnya tidak azali tapi napa? Abadi. Bon, kita lanjutkan lagi. Iku sing nomor 8. Nomor 9. Sing jenenge annal alam al ulwi asyrafu minal alam as-sufli. Alam yang sebangsa atas itu lebih mulia daripada alam yang sebangsa bawah. Lah sedangkan waruhul insan, ruh yang ada pada dalamnya jasad manusia, itu min jinsil arwahi al-ulwiyati wal jawahir al-qudsiyati. Itu termasuk daripada golongan-golongannya roh al-ulwiyah. Paham gak popo, ora paham juga popo. Intinya sebenarnya pada hakikatnya roh yang ada pada manusia itu termasuk daripada golongan perkara-perkara yang al-alam as-sufli, yang menempat pada al-alam al-ulwi, alam yang sebangsa atas. Mulane teng mriki dingian sama beliau falaisa fi maujudatil alami sufli syai'un hasala fi syai'un minal alam al-ulwi illa al-insanu. Ya, jadi keistimewaan ruhnya seorang manusia itu termasuk daripada perkara langit. Termasuk perkara langit. Mulane ruhe menungsa iki lek benar-benar dikei haknya, niscaya akan memiliki kehebatan-kehebatan yang tidak dimiliki oleh perkara lain. Pun itu nomor 9. Nomor 10 teng mriki dingendikaken perlu kita ketahui anna asyraful maujudat wallah. Perkara sing paling mulia ya, perkara maujud yang paling mulia adalah Allah taala. Sehingga siapa yang mendekatkan diri terhadap Allah taala juga akan mendapatkan sebuah kemuliaan. Lah termasuk daripada orang bahasane beliau teng mriki anna wa asyiru asyraful maujudat wallah wa idza kana kadzalik fa kullu maujudin kana qurbuhu minallahi atam wajib iyakun asyraf lakin aqrabu maujudati hadzal alam minallah huwal insan. Jadi termasuk daripada perkara-perkara yang paling dekat terhadap Allah taala itu adalah manusia. Kenapa kok dikatakan manusia? Bisa babi annaqal bahu mustanirun bi ma'rifatillah, sebab hatinya itu menjadi terang, bercahaya dengan cahaya makrifatnya Allah. Walisanuhu musyarrafun bidzikrillah, lisani terus basah berzikir terhadap Allah. Wa jawarihu wa a'dha'uhu mukarramatun bi taatillah, jasad dan juga seluruh anggotanya dimuliakan dengan taat terhadap Allah taala. Maka teng mriki dingendikaken jadi menungso iku termasuk perkara sing alam as-sufli, tapi gara-gara dia itu memiliki keistimewaan berupa mendekatkan diri terhadap Allah taala, maka menjadi makhluk yang paling mulia. Kuwi nomor 10. Terakhir nomor 11. Ini juga yang didawuhkan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi juga. Perlu kalian ketahui, Allah taala itu menciptakan terhadap semua hal yang diciptakan itu jalane mek loro. Ya, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ini kan bahasanya kan mutlak. Idza arada syai'an, apabila Allah taala menghendaki sesuatu, maka idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah taala untuk menciptakan segala sesuatu yang Allah taala kehendaki cukup dengan bitoriki kun, dengan ucapan bahasanya
dengan mengucapkan kun, jadilah kamu, fayakun, maka akan jadi. Kecuali manusia. Manusia tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala melalui jalur kun. Tapi Allah Ta'ala langsung menciptakan terhadap manusia dengan napa bahasan nang kitab iku langsung dengan tangan kekuasaannya. Jadi murati tangan. Tapi langsung Allah Ta'ala ciptakan dengan tangan kekuasaannya. Paham ya? Sesuatu yang diciptakan secara praktis bahasanya itu dalam tanda kutipnya tidak memiliki keistimewaan. Dan sesuatu itu diciptakan dengan cara praktis cuma kun jadilah kamu wis dadi, enggak ada istimewa. Tapi khusus menungso, dengar iki saya bacakan mawon, dengar iki qala ba'dhum anna hadza takrim ma'nahu annahu ta'ala khalaqa adama biyadihi wa khalaqa ghairahu bi tariqi kun. Niki lho. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan terhadap manusia ini dengan tangan kekuasaannya, tidak dengan jalan kun. Secara globalnya dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi, beliau dawuh annal haqqu subhanahu khalaqa al-kauna kullahu bi kalimati kun illa Adam. Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, semua Allah Ta'ala ciptakan dengan dawuh kun, jadilah kamu niscaya jadi. Kecuali Adam. Kecuali Nabi Adam, faqad khalaqahu Allahu biyadihi wa nafakha fihi min ruhihi. Maka Nabi Adam ini termasuk daripada sebuah ciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan tidak melalui jalan kun, akan tetapi melalui langsung Allah Ta'ala ciptakan dengan tangan kekuasaannya Allah Ta'ala, dan kemudian Allah Ta'ala meniupkan kepada Adam ruh dari ruhnya. Mulanya Allah Ta'ala sampai ngendika dalam surat Shad ayat 75, ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Ya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk kamu bersujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan tangan kekuasaanku. Berarti kan jelas ya, lima khalaqtu biyadaya. Perkara atau makhluk yang aku ciptakan dengan tangan kekuasaan. Langsung Allah Ta'ala ciptakan dengan tangan kekuasaannya Allah. Bahkan dalam ayat lain bahasanya fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah Ta'ala meniupkan kepada Nabi Adam roh dari rohnya Allah Ta'ala. Hanya dari rohnya Allah Ta'ala, roh ciptaannya Allah Ta'ala. Maka ini merupakan sebuah hal yang sangat istimewa. Barang langsung ditangani dewe, itu pasti punya keistimewaan tersendiri. Daripada ketika diciptakan dengan secara praktis melalui jalur kun. Ya, melana daunnya Syekh Ar-Razi, beliau dawuh wa man kana makhluqan biyadillah kana al-inayatu bihi atamma wa akmal. Wa kana akram wa akmal wa lima ja'alna min auladihi wajaba ayyakuna kaunu bani adam wa akram wa akmal wallahu a'lam. Jadi karena yang diciptakan dengan tangan kekuasaannya Allah Ta'ala itu memiliki keistimewaan dan perhatian tersendiri daripada hal-hal yang diciptakan hanya melalui jalur kun. Itu yang paling agung sendiri. Pun itu saya bahas masalah mekgur walakot karomna bani Adam. Wis setengah itu. Tak ringkes mon, iki karek mediti. Pak, karek mediti. Yang nomor 2 termasuk daripada pujian yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang manusia adalah wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kami berikan tunggangan kepada manusia di daratan maupun di lautan. Jadi ing dalem Allah Ta'ala memuliakan terhadap manusia niku Masya Allah istimewa. Dalam tanda kutipnya Allah Ta'ala memberikan fasilitas kendaraan untuk manusia di darat maupun di lautan. Kalau nek murote nang nggone tafsire Syekh Jalaluddin Asyuyuti nyau napa?
Oh iya, mang ono sing kelewatan, Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, termasuk daripada keistimewaan yang dimiliki oleh jasadnya anak Adam adalah ketika meninggal itu tetap dalam keadaan suci. Beda kalau hewan-hewan yang lainnya, kalau meninggal tanpa sembelihan itu dihukumi najis. Kalau menungso itu suci. Adapun pembahasan mengenai bahwa innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Maka itu jangan sampai dimuroti bahwa ada yang mengatakan bahwa memang orang-orang musyrik itu dihukumi najis secara zahir. Jadi gampangnya ngomong, anjir nek wong musyrik itu ada satu pendapatnya orang mengatakan memang najis. Ada yang mengatakan oh gak iso. Sak musyrik-musyriki wong musyrik, tapi lek sik menungso itu Gusti Allah sik mulyakno. Tetap dihukumi suci, adapun maksud daripada innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis. Nggih, orang-orang musyrik itu najis itu maksudnya adalah najis i'tiqad. Najis di dalam i'tiqadnya, keyakinannya. Pun. Terakhir yang nomor 2, 3, 4. Ini ringkes, ini sare mek titik, Pak. Sare mek titik nih. Terakhir adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yang nomor 2 termasuk daripada yang dipujikan oleh Allah Ta'ala terhadap para manusia. Allah Ta'ala itu memberikan fasilitas kendaraan terhadap para manusia baik di lautan ataupun di darat. Ya penak toh, kayak fasilitas karo Gusti Allah kendaraan. Lek nang tafsir Jalalaine zaman biyen kendaraan di daratan iku gawe kuda, kayak untuk lek saiki nggih sepeda motor. Ora tak ringan Pak nang sikil daripada kowe mlaku sikil. Wong saiki kene makom ae nggih sepeda motor jane. Ama titik cuwedhek kene ae lho wis nggih sepeda motor. Ora gelem mlaku. Wong zaman saiki ra enek sing kuat mlaku wis Jawa. Ada sebagian orang sing tirakatan. Aku tahu ngerti ana wong tirakatan keliling sak Jawa ziarah wali-wali Jawa gawe mlaku. Enek. Ya memang jari ini memang tirakate itu model koyok ngono kuwi. Model wong tirakatan. Tapi yang jelas Allah Ta'ala memberikan sebuah kemuliaan terhadap para manusia. Salah satunya adalah memberikan fasilitas kendaraan maupun di daratan ataupun di lautan. Saya kira ada enak ya ono pesawat barang kan tambah cepet. Kapal tambah cepet kabeh. Mulana wa kadzalika taskhirullah almiyah wasufun wa ghairuha liyarkabaha wa yanqul 'alaiha. Intinya untuk menunjang kebutuhan manusia, untuk mempermudah kehidupan manusia. Kurang gede piye Pak nikmate Gusti Allah ndekekno awak dhewe Terus lanjut nomor 3, wa razaqnahum minat thayyibat. Allah Ta'ala memberikan terhadap kita makanan-makanan yang enak. Makanan-makanan yang enak bisa dipastikan itu halal. Halalan thayyibah. Panganan enak. Kalau ceritane panganan haram iku nggih mi. Kalau ceritane panganan haram iku enak iku ana ceritane. Kalau ceritane panganan haram iku enak. Mulana teng ngriki wadzalika li anal aghdiyah imma hayawaniyatun aw nabatiyatun. Panganan iku modele mek loro. Yaitu tumbuh-tumbuhan atau hewan. Nah, sedangkan manusia itu dipangan kabeh. Mulai teko tumbuh-tumbuhan juga hewan. Dalam tanda kutipnya tadi napa? Omnivora, kabeh dipangan. Segala jenis hewan dan sayuran dipangan kabeh. Pun marongono sing nomor 4 terakhir wa faddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdila. Dan kami mengunggulkan para manusia anak Adam keturunan Adam atas kebanyakan daripada makhluk perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya mengunggulkan. Nah ini menjadi pembahasan. Nek ing atase bahaim dan ing atase bahaim atau hewan-hewan itu ya jelas lebih mulia karena kita punya akal.
Tapi lek awak dhewe gak mau menggunakan terhadap akal awak dhewe, maka kita itu lebih sesat daripada yang namanya hewan. Cara nang Quran iku balhum adallu. Bahasane ngoten. Kita membahas secara jenisnya mawon, biar gak membahas individual. Kita membahas jenis. Jenisnya manusia itu lebih utama, lebih baik, lebih utama daripada yang namanya seluruh alam semesta ini, mulai dari tanaman, benda-benda mati ataupun jenis-jenis hewan-hewan. Jelas Pak, luwih mulia Pak. Lah sekarang yang terakhir yang menjadi pembahasan adalah antarane menungso karo malaikat iku luwih utamaan endi. Lek menungso iku ya duwe akal tapi ya duwe syahwat. Lek malaikat itu hanya punya kecerdasan akal tapi enggak punya syahwat. Luwih mulyawan endi? Kalau kita berpijak kepada yang ada di dalam kitab niki, Syekh Jalaluddin As-Suyutinya, beliau dawuh susunannya adalah sing paling utama sendiri adalah para nabi. Menungso dari kalangan nabi, kemudian para malaikat, kemudian orang-orang manusia selainnya nabi. Itu kalau yang ada skema yang ada di dalam tafsir Jalalainnya. Tapi kalau di dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razinya, beliau niku dawuh bahwa fahada yadullu ala annahu hasala fi makhluqatillah ta'ala syai'un la yakunu al-insanu mufaddalan alaihi. Ada memang pendapat falazima al-qaul bi annal insan laisa afdala minal malaikah balil malaku afdalul minal insan. Jadi ada wahadzal qaul madhabu Ibni Abbas. Jadi madhabnya Imam Ibn Abbas mengatakan bahwa yang namanya malaikat itu lebih utama daripada para manusia. Ya maklum krono imannya malaikat itu yazidu la yanqus. Terus bertambah tapi tidak berkurang. Kita lanjutkan lagi. Yang nomor 2, ada sedikit pembahasan wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ini kita tidak boleh lupa tentang sejarah ini. Dulu Allah Ta'ala pernah memerintahkan terhadap seluruh para malaikat itu untuk bersujud hormat terhadap Nabi Adam. Ini menjadi pembahasan. Mulane ngriki anna awamal malaikah wa awamal mukminin ayyuhuma afdal. Ana sing modele iku menafsiri. Malaikat-malaikat yang awam, tanda kutipnya malaikat-malaikat yang biasa. Malaikat iki kan ana sing istimewa, ana sing biasa. Ya maksudnya ya tetap istimewa, maksudnya dibanding beliau-beliau yang lebih istimewa seperti malaikat Jibril. Malaikat yang punya tugas-tugas istimewa itu loh. Itu namanya malaikat-malaikat istimewa. Sedangkan untuk malaikat yang tidak memiliki tugas tersendiri, yang sifatnya itu malaikat-malaikat awam, apakah lebih utama daripada orang-orang awamnya manusia? Ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Minhum man qala bi tafdilil mu'minina 'alal malaikah. Ada juga yang berpendapat lebih utama para mukminin daripada para malaikat yang awam. Lebih utamaan menungso sing sifatnya bertakwa daripada malaikat. Napa teng mriki akan banyak riwayatnya. Salah satunya qalatil malaikatu rabbana innaka a'taita bani adam ad-dunya ya'kuluna fiha wa yatana'amuna wa lam tu'tina dzalik fa'atina dzalika fil akhirah qala wa izzati wa jalali la aj'alu dzurriyyata man khalaqtu bi yadayya kaman qultu lahu kun fakan. Dawuhnya Allah Ta'ala, jadi diceritakne biyen niku malaikat iku matur dumateng Gusti Allah. Ya Allah Gusti, Engkau memberikan begitu nikmat yang sangat banyak terhadap manusia berupa makanan-makanan yang enak. Sedangkan Engkau tidak memberikan makanan-makanan yang enak kepada kami para malaikat. Maka saya minta agar Engkau memberikannya di akhirat besok. Dijawab sama Allah Ta'ala, aku tidak akan menjadikan dzurriyyahnya keturunan yang langsung aku ciptakan menggunakan tangan kekuasaan. Nggih mikiran gede nih. Seperti halnya orang-orang yang aku ciptakan melalui jalan kun. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala cuma melalui jalan kun. Terakhir.
Diriwayatkan Al Imam Abu Hurairah beliau dawuh al mukminu akramu 'alallahi minal malaikatil ladina indahu. Para mukmin itu lebih mulia daripada malaikat yang berada di sisinya. Lek mungguhku dari mengikuti saya lebih cenderung mengikuti kaul yang mengatakan bahwa orang awamnya para mukmin itu lebih mulia daripada orang awamnya malaikat. Kenapa kok seperti itu? Ini dikatakan dalam kitab lain. Lek malaikat Pak Ancen gak duwe nafsu. Mek akal tok dadi ngibadah ngene terus berzikir terus iku enteng. Ya ora. Sedangkan awak dhewe iku punya nafsu. Katene ngibadah, katene taat iki ndadak perang batin dhisik. Ya ora. Antara nafsune awak dhewe ambek akale awak dhewe iso nglakoni maksiat ya iso, tapi awak dhewe lebih memilih taat. Ini sebuah taat yang dilakukan atas dasar sebuah ikhtiariyah sebagai sebuah pilihan padahal sebenarnya dia mampu untuk maksiat, itu lebih mulia, lebih besar ganjarannya daripada sebuah taat yang sifatnya itu sudah menjadi tabiat karena memang nggak punya nafsu. Oh, niku ngoten. Kelanjutannya yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yamini fa ulaika yaqrauna kitabahum wa la yuzlamuna fatila ilahuna wallahu a'lam bissawab. Ya nasarat. Perjalananmu pirang menit toh? Siapa jenenge? David ini. Hah? Ojo aman-aman ae.